Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Terima kasih untuk tim Praise and Worship yang telah memimpin kita di dalam pujian dan penyembahan. Saudara diberkati, yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Karena saya melihat banyak wajah-wajah baru di tempat ini, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Marshall Blessing. Saya lahir di Jakarta 20 Juli 1994. Berarti tahun ini saya akan memasuki umur yang baru, yaitu 29 tahun. Saya memiliki 2 adik perempuan dan aktivitas yang saya lakukan adalah mengelola suatu akun rohani Kristen yang bernama Sahabat Blessing di media sosial. Dan selain itu juga membantu adik di dalam usaha yang dijalankan, yaitu jasa fotografi makanan. Kurang lebih itulah gambaran singkat mengenai apa yang saya kerjakan dan apa yang Tuhan percayakan. Dan hari ini saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan juga kepercayaan yang telah diberikan untuk boleh datang ke tempat ini dan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema yang diberikan adalah pengampunan yang memerdekakan. Siapa yang percaya bahwa pengampunan yang Tuhan berikan akan membebaskan dan memerdekakan kehidupan setiap kita? Yang percaya boleh angkat tangannya? Boleh colek kiri kanan bilang kamu percaya enggak? Jangan senyum-senyum doang gitu. Yuk saya ajak saudara untuk boleh menyiapkan Alkitab dan juga buku catatan dan juga alat tulisnya. Supaya ketika kita mendengar kebenaran firman Tuhan, saudara dapat mengingat apa yang disampaikan, bahkan dapat menyampaikannya juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari tema yang diberikan pengampunan yang memerdekakan, saya berdoa kepada Tuhan dan akhirnya muncul judul firman Tuhan hari ini, yaitu Tuhan yang memberikan pengampunan. Itulah judul firman Tuhan hari ini saudara-saudara. Dan ayat firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang kelima. Kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayatnya yang kelima. Kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang kelima, demikianlah firman Tuhan. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur ya karena hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita dapat datang untuk beribadah dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh doa yang dinaikkan oleh Daud dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi doa yang dinaikkan oleh Daud kepada Tuhan. Apa isi doa tersebut? Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang baik dan suka mengampuni. Betul? Tidak hanya itu. Daud pun mengatakan bahwa setiap orang yang berseru atau berdoa kepada Tuhan, maka akan dikasihi oleh Tuhan dengan melimpah. Itulah isi doa yang Daud naikkan di hadapan Tuhan. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah Daud mengatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang suka mengampuni. Betul? Dengan kata lain Daud mau mengatakan bahwa Tuhan adalah pribadi yang memberikan pengampunan. Ketahuilah saudara bahwa sebagaimana Tuhan mau memberikan pengampunan kepada Daud, demikian pula dengan kita. Tuhan juga mau memberikan pengampunan kepada setiap kita. Kalau kita baca Alkitab dengan teliti, dengan rajin, maka kita akan mengetahui bahwa perjalanan hidup Daud tuh gak mulus saudara. Gak selalu baik perbuatan yang ia lakukan, betul? Ada kalanya ia terjatuh di dalam dosa. Namun ketika ia terjatuh di dalam dosa, ia berseru dan berdoa kepada Tuhan untuk meminta pengampunan. Dan pengampunan diberikan oleh Tuhan kepada dirinya. Begitu pula di dalam kehidupan setiap kita, saya percaya bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita dapat terjatuh di dalam dosa, betul? Kita dapat melakukan kesalahan, kita dapat melanggar kebenaran firman Tuhan, betul? Namun ketika kita berdoa, mengakui kesalahan, meminta ampun atas segala dosa yang telah kita lakukan di hadapan Tuhan, percayalah Tuhan juga pasti akan mengampuni setiap kita. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengasihi setiap orang yang berseru atau berdoa kepada Tuhan. Hidup kita tidak ditentukan oleh perasaan atau perkataan orang lain, tapi hidup kita ditentukan oleh perkataan firman Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita.
Yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa Tuhan mau memberikan pengampunan kepada kita? Alasannya itu apa sih? Kalau kita baca Alkitab lebih lanjut nih saudara, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 alasan mengapa Tuhan mau memberikan pengampunan kepada kita. Yang pertama, karena Tuhan mau memberikan pemulihan kepada kita. Dapat kita lihat nanti di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Yang kedua, karena Tuhan mau memberikan keteladanan kepada kita. Dapat kita lihat nanti di dalam surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Yang ketiga, karena Tuhan mau memberikan kesempatan kepada kita. Dapat kita lihat nanti di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Saudara-saudara, tujuan saya datang ke tempat ini yaitu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya setiap kita dapat memahami mengapa Tuhan mau memberikan pengampunannya kepada setiap kita. Saudara-saudara siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang siap katakan amin. Saudara-saudara, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Yang menjadi pertanyaan adalah mengapa Tuhan mau memberikan pengampunan kepada kita? Yang pertama, karena Tuhan mau memberikan pemulihan kepada kita. Mari kita lihat firman Tuhannya terlebih dahulu dari kitab 2 Samuel, pasal yang ke-12 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Kitab 2 Samuel, pasal yang ke-12, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini saudara sebenarnya dilatar belakangi oleh hadirnya seorang nabi Tuhan yang bernama Nabi Natan kepada seorang tokoh Alkitab yang bernama Daud. Apa tujuan Nabi Natan datang kepada Daud untuk memberikan teguran atas ketidaktaatan atau perbuatan dosa yang telah Daud lakukan di hadapan Tuhan? Apa pelanggaran atau dosa yang telah dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan? Kurang lebih ada 2 saudara yang tercatat. Yang pertama, Daud itu merencanakan rencana pembunuhan kepada salah satu pahlawan Daud, yaitu Uria. Jadi Daud itu kan raja, betul ya? Dia punya pasukan, dia punya tim yang solid yang akan selalu ada untuk mendukung dirinya. Maka ada salah satu pahlawan yang dia miliki bernama Uria dan Daud merencanakan pembunuhan untuk Uria itu. Itu salah satu hal yang pertama yang kejahatan yang dilakukan oleh Daud di hadapan Tuhan. Yang kedua, Daud mengambil istri Uria sebagai istrinya yang bernama Batsheba. Sehingga karena kejahatan yang dilakukan oleh Daud itulah Tuhan mengutus Nabi Natan untuk menegur Daud. Di sini saudara paham ya. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perkataan Tuhan atau isi teguran yang disampaikan oleh Nabi Natan kepada Daud. Apa isinya? Tuhan akan memberikan hukuman kepada Daud atas dosa atau pelanggaran yang telah Daud lakukan di hadapan Tuhan. Dan hukuman tersebut akan datang dari keluarga Daud. Kita tahu bahwa setiap dosa yang dilakukan maka ada akibat yang akan mengikutinya, betul? Dan hukuman itu akan datang dari keluarga Daud sendiri. Itulah isi pesan dari hukuman yang disampaikan. Lalu ketika Daud mendengar teguran tersebut yang datang melalui Nabi Natan, maka Daud berkata, aku telah berdosa terhadap Tuhan. Artinya Daud mengakui bahwa dia berdosa. Dia salah, dia melanggar ketetapan yang Tuhan telah katakan dalam kehidupannya. Lalu melalui Nabi Natan, Tuhan memberikan pengampunan kepada Daud di mana Daud tidak akan mati. Daud seharusnya mengalami keterpisahan hubungan dengan Tuhan atas dosa yang telah dilakukan. Namun perkataan Tuhan melalui Nabi Natan
yang mengatakan bahwa engkau tidak akan mati menunjukkan bahwa dosa Daud diampuni oleh Tuhan. Betul? Dosa Daud diampuni oleh Tuhan dalam pengertian hukuman mati dan hukuman kekal dikesampingkan. Seharusnya dosa yang telah dilakukan oleh Daud membuat Daud mati dan juga masuk ke dalam hukuman kekal. Namun karena pengampunan yang Tuhan berikan, maka Daud tidak akan mengalami hal demikian. Jadi Daud dikembalikan kepada hubungannya dengan Tuhan dan tetap dapat memperoleh keselamatan. Dengan kata lain, Tuhan memberikan pemulihan kepada Daud. Itulah tujuan pengampunan yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Hubungan yang sebelumnya terputus atau rusak kini telah pulih kembali. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku di dalam kehidupan setiap kita, di mana Tuhan memberikan pengampunan kepada kita karena Tuhan mau memberikan kepada setiap kita pemulihan. Saya percaya bahwa tidak hanya Daud yang dapat terjatuh di dalam dosa, tapi kita pun demikian. Dan ketahuilah bahwa dosa adalah penghancur hubungan kita dengan Tuhan. Dosa yang dilakukan akan memisahkan kita dari Tuhan. Coba kita lihat ayatnya dari kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayat yang kedua. Kitab Yesaya pasal yang ke-59 ayatnya yang kedua. Dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi kita bisa mengerti bahwa dosa adalah penghancur hubungan kita dengan Tuhan, betul? Ketika seseorang berbuat dosa, maka akan ada keterpisahan yang terjadi. Ada hubungan yang selama ini baik menjadi rusak. Tuhan mau hubungan dengan umatnya itu gak rusak. Sehingga dia memberikan pengampunan sehingga terjadilah suatu pemulihan. Sampai sini saudara-saudara paham ya mengenai apa yang disampaikan. Dosa yang dilakukan akan menghancurkan dan memisahkan kita dengan Tuhan. Dosa dan kejahatan akan menjadi suatu penghalang sehingga seseorang tidak lagi mengalami perkenanan, perlindungan, pertolongan, bahkan keselamatan dari Tuhan. Selain itu saudara, dosa itu juga akan membuat jawaban-jawaban doa yang kita naikkan tidak kita terima. Karena dosa itu menjadi semacam tembok saudara, pemisah. Jadi ketika kita doa, kok kita gak dapat ya jawaban doa itu. Jangan-jangan masih ada dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Saya berdoa semoga firman Tuhan hari ini mengkoreksi setiap kita secara pribadi. Apabila ada dosa yang tiba-tiba teringat, oh iya ya, ternyata tadi pagi aku tuh sebelum ke gereja sempat marah, berantem justru sama orang tuaku. Aku salah. Buru-buru saudara minta ampun sama Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan tidak ada yang menghalanginya. Ya. Mungkin ketika kita lagi di dalam perjalanan menuju ke gereja, kita naik kendaraan lalu kendaraan kita disalib. Lalu kita sempat emosi, bahkan sempat maki-maki. Dasar lo gitu. Lu gak tahu siapa gue aja gak tahu diri gue kan gitu. Mungkin kita sempat emosi, minta ampun sama Tuhan sehingga tidak ada dosa yang menghalangi doa-doa yang kita naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada saudara yang berkata, Marshall dari tadi bahas tentang dosa, dan dosa. Dosa itu apa? Dan kapan seseorang dikatakan berbuat dosa? Dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Kita baca dulu ya ayatnya, nanti saya jelaskan. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Surat 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Oh, jadi ternyata ketika seseorang melanggar ketetapan atau perintah Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab, dengan kata lain orang tersebut telah berbuat dosa di hadapan Tuhan. Jadi standar kebenaran itu bukan perasaan, tapi standar kebenaran setiap anak-anak Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi penting banget untuk setiap kita baca firman Tuhan sehingga kita tahu standar yang harus kita lakukan seperti apa. Oh, ketika disakiti kita harus mengampuni. Betul? Ketika kita disalahpahami, kita harus berdoa untuk orang yang menganiaya kita. Oh, ketika kita dibenci, kita harus melakukan apa? Oh, kita gak boleh mencuri. Oh, kita gak boleh berbohong. Tapi aku berbohong demi kebaikan, Marshall. Kayaknya boleh ya, Tuhan izinkan ya. Bohong adalah kebohongan. Betul? Saya cuma ngambil duit sedikit, yang ono korupsi lebih banyak. Benar, saya cuma 100.000. Gak ada artinya lah ya, Tuhan cengli lah ya. Cuman segitu doang, gak ada artinya. Kecurangan adalah kecurangan. Dosa adalah dosa. Oleh sebab itu saudara,
pastikan bahwa kita tetap menjalani kehidupan sesuai dengan hukum atau ketetapan yang Tuhan inginkan. Tahukah saudara bahwa ternyata ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang kalau dilakukan itu tidak memisahkan hubungan kita dengan Tuhan. Oh ya? Coba kita lihat ya. Surat 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang ke-17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Betul ya? Setiap kejahatan yang dilakukan adalah dosa. Setiap pelanggaran terhadap kebenaran firman Tuhan adalah dosa, tetapi tidak semua dosa itu mendatangkan maut. Tidak semua dosa atau kejahatan yang dilakukan membuat kita mengalami keterpisahan dengan Allah. Oh ya? Kok bisa kayak gitu, Marshall? Tahukah saudara bahwa Yohanes hendak membedakan antara dua jenis dosa? Jadi ternyata dosa itu ada kategorinya, saudara. Antara dosa yang direncanakan untuk dilakukan dengan dosa yang tidak sengaja dilakukan. Jadi nggak semata-mata, kamu ngelakuin dosa, pasti kamu terpisah dengan Allah. Pasti kamu akan masuk ke dalam kematian kekal. Belum tentu, saudara. Karena Tuhan itu melihat hati, betul? Tuhan melihat motivasi dari apa yang orang itu lakukan. Di sini dikatakan bahwa dosa yang tidak begitu serius terjadi secara tidak sadar atau tidak direncanakan, dan jadi dosa yang tidak secara sengaja dilakukan itu tidak akan mendatangkan kematian rohani. Tetapi dosa yang dilakukan dengan suatu sikap pemberontakan terhadap firman Tuhan. Jadi orang itu udah tahu kebenaran firman Tuhan dan dia langgar. Paham ya saudara ya? Yang satu belum tahu kebenaran firman Tuhan, yang satu tahu kebenaran firman Tuhan dan dilanggar. Nah, orang-orang yang demikianlah yang akan mengalami kematian rohani dan mengalami keterpisahan hubungan dengan Tuhan. Yang benar Marshall, masa ada dosa yang disengaja dengan dosa yang tidak disengaja dan konsekuensinya itu berbeda? Iya, kita lihat ya di dalam perjanjian lama. Kitab Bilangan pasal yang ke-15, supaya saudara-saudara memahami bahwa ya inilah yang firman Tuhan ajarkan. Bahwa motivasi di dalam berbuat dosa pun itu menentukan akibat yang akan dialami oleh orang tersebut. Itu yang saya mau sampaikan. Kitab Bilangan pasal yang ke-15, ayat yang ke-22 sampai yang ke-31. Perhatikan ayat demi ayat karena setiap ayat itu punya maknanya. Ya, kita lihat ya, Kitab Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 sampai yang ke-31 dikatakan. Judul perikopnya aja, dosa yang tidak disengaja. Betul ya? Kita baca ya, dengerin aja. Ayat yang ke-22, apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaran Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun. Dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajiannya dan korban curahannya sesuai dengan peraturan, juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja, dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan karena hal yang tidak disengaja itu. Segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Clear ya saudara?
Jadi yang saya sampaikan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ada perbedaan antara dosa yang disengaja dengan dosa yang tidak disengaja. Bukan berarti dosa yang tidak disengaja tidak perlu meminta pengampunan. Tetap harus ada pendamaian yang dilakukan, betul? Jadi ketika kita mungkin melakukan dosa yang tidak sengaja sebenarnya kita lakukan, kita tetap perlu minta ampun sama Tuhan. Bukan artinya karena tidak ada hukuman maut yang menyertainya lalu kita ya udah akhirnya nggak perlu minta ampun sama Tuhan. Tetap harus ada pengampunan yang kita naikkan di hadapan Tuhan, betul? Minta ampun sama Tuhan. Tapi beda konsekuensinya sama orang yang benar-benar sengaja melakukan dosa. Ada kematian yang dapat dialami, bahkan dapat mengalami keterpisahan dengan Allah dan mengalami kehidupan yang kekal di dalam neraka. Sampai sini saudara-saudara paham ya? Jadi Tuhan tuh melihat dosa sampai sejauh motivasi orang melakukannya. Tidak hanya sekedar perbuatan, tapi motivasi orang melakukan dosa tersebut. Nah itulah yang ada di pandangan Allah. Saya mau tutup bagian yang pertama ini dengan suatu firman Tuhan yang terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua. Surat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama dan yang kedua dikatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Yohanes percaya bahwa setiap pengikut Kristus masih dapat terjatuh di dalam dosa. Betul? Namun Yohanes tidak mengajarkan setiap orang untuk berbuat dosa. Yang Yohanes mau sampaikan adalah apabila kita sebagai pengikut Kristus terjatuh di dalam dosa, maka ketika kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan, percayalah pengampunan akan diberikan oleh Tuhan kepada setiap kita. Dan hukuman itu tidak akan kita terima. Kenapa? Karena hukuman yang seharusnya kita terima atas dosa yang kita lakukan telah digantikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi fair dong kalau Allah mau mengampuni kita. Betul? Karena ada hukuman yang telah dijalankan melalui Yesus Kristus. Apabila kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kita. Dan Yesus Kristus datang memberikan pengampunan kepada semua orang. Artinya semua orang yang percaya dan mau menerima pengampunan yang telah Yesus Kristus berikan dengan penuh hati, tulus, kepercayaan dan pertobatan, maka pengampunan itu pasti akan diterima oleh orang tersebut. Sehingga pemulihan terjadi dalam kehidupan setiap orang yang mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Ketika seseorang berbuat dosa, seharusnya hubungan yang dimiliki dengan Tuhan itu rusak. Betul? Kematian secara fisik terjadi, kematian di dalam neraka pun juga dialami. Namun Tuhan baik adanya. Ketika kita minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, pemulihan terjadi, hubungan yang rusak dipulihkan, hukuman di dalam neraka digantikan dengan kehidupan kekal di dalam surga. Kurang lebih seperti itu saudara apa yang saya hendak sampaikan di dalam bagian yang pertama ini. Saudara-saudara diberkati? Yang diberkati katakan amin. Jadi kita tahu ya, yang pertama pengampunan Tuhan berikan untuk memberikan pemulihan. Pemulihan apa? Pemulihan hubungan. Oke, kita lanjut ya ke bagian yang kedua. Saudara-saudara, Tuhan memberikan pengampunan kepada kita. Mengapa Tuhan mau memberikan pengampunan kepada kita? Yang kedua, karena Tuhan mau memberikan keteladanan kepada kita. Yuk kita lihat ya firman Tuhan dari surat Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Surat Kolose ayat yang ketiga, ayat yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus kepada jemaat Kolose yang adalah umat kepunyaan Allah yang telah dikuduskan dan begitu dikasihi, untuk mau menaikkan belas kasihan, memiliki kemurahan hati, kerendahan hati, kelembutan, kelemah lembutan dan juga kesabaran. Itulah yang melatar belakangi ayat ini. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat isi nasihat selanjutnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Supaya jemaat di Kolose ini memiliki kesabaran. Tidak hanya memiliki kesabaran tetapi mau mengampuni sesama. Betul? Sebagaimana Tuhan telah mengampuni dosa atau kesalahan mereka.
Perkataan seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Menunjukkan bahwa ada suatu keteladanan yang Tuhan telah berikan. Salah satunya yaitu di dalam hal memberikan pengampunan. Ketahuilah bahwa ayat ini juga berlaku di dalam kehidupan kita, di mana Tuhan mau memberikan pengampunan kepada kita karena Tuhan mau memberikan keteladanan kepada kita dalam hal memberi pengampunan. Mengampuni sesama bukanlah hal yang mudah. Namun bukan berarti hal tersebut tidak dapat kita lakukan. Saya mau tanya sama saudara, siapa yang di sini pernah dilukai? Yang pernah aja, yang pernah angkat tangan boleh? Dilukainya tuh jangan ngebayangin dibeset-beset gitu ya. Bukan, maksudnya terluka, hati terluka gitu. Sakitnya tuh di sini gitu. Ya, ada yang pernah disakiti? Nggak apa-apa, jujur aja. Orang yang jujur dikasih Tuhan. Ada yang pernah dilukai? Ada ya tuh senang lagi, saya. Setiap dari kita pasti pernah mengalami luka, betul? Pernah mengalami kesedihan atas perbuatan yang orang lain lakukan. Kita gak buat salah, dipersalahkan. Kita gak lakukan itu, digosipin, betul? Tuh. Cepat ya konfirmasinya, cepat gitu ya. Kadang sulit ya untuk dapat mengampuni. Mengatakannya itu mudah. Saya bisa mengatakan ini karena saya juga pernah mengalami hal demikian. Ketika dengar khotbah, kita harus mengampuni. Dalam hati saya, ya Bapak gampang ngomongnya. Saya yang ngalamin, Bapak kan gak ngalamin. Tapi keren loh firman Tuhan. Mengajarkan kita untuk mau mengampuni sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Artinya, standar kita mengampuni bukan karena apa yang orang lakukan dalam hidup kita. Tapi dasar kita untuk mau mengampuni adalah perbuatan yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kita. I forgive you. Because my God forgive me. Kamu masih jahat sama aku, kamu masih sakiti aku, tapi aku mau tetap mengampunimu. Karena Tuhan telah memberikan pengampunan kepadaku. Tuh. Itulah yang Tuhan ajarkan. Jadi kasih kita tuh tidak tergantung kondisi. Tapi kasih kita tergantung atau berdasarkan kasih Tuhan atas hidup kita. Tuhan Yesus telah memberikan contoh yang baik kepada setiap umat kepunyaannya. Dan Tuhan mau kita tidak hanya sekedar mengetahui perihal pengampunan. Tapi Tuhan mau setiap kita untuk melakukan pengampunan atau memberikan pengampunan kepada sesama atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita lihat surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Surat Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebagaimana Allah di dalam Kristus. Kristus adalah Allah itu sendiri, betul? Firman jadi manusia. Jadi ada suatu contoh yang telah dilakukan bahwa kalau kita disakiti, kita dilukai, yang harus kita lakukan adalah memberikan pengampunan, bukan disimpan, bukannya nyimpan dendam, benci. Biasanya tuh ya, ada urutannya saudara, kalau orang tuh mau membunuh sesamanya. Percaya deh, itu enggak semerta-merta tiba-tiba ketemu, wah saya bunuh kamu gitu. Enggak, pasti ada sesuatu yang melatar belakanginya. Biasanya itu dimulai dari sakit hati, terus dipendem, gak diceritain ke siapa-siapa. Gak mau melepaskan pengampunan, lama-lama tuh dari sakit hati jadi dendam, jadi kepahitan, jadi kebencian, akhirnya menimbulkan rencana untuk membunuh. Jadi hati-hati saudara sama perihal mengampuni ini. Jadi kalau hari ini waktu saya menyampaikan firman Tuhan, tiba-tiba saudara keinget suami kah, istri kah, anak, mertua, betul? Saudara kandung, sahabat, bestie gitu ya, teman kantor, rekan kerja, atasan, bawahan, sampingan gitu ya. Nggak ada ya, atasan, bawahan, kan biasa nggak ada ya sampingannya. Pokoknya kalau kita tiba-tiba keinget, iya ya, saya masih ada ganjelan sih sama dia. Yang saya tahu saya belum beresin, udah lama sih. Tapi ya udahlah, nggak bisa ya udahlah, harus diberesin. Harus diberesin. Karena kalau kita simpen dosa, yang rugi itu bukan orang lain, kita sendiri. Yang sakit siapa? Kita sendiri. Betul? Jadinya apa? Sakit hati kan gitu. Dan kita tahu bahwa dosa yang disimpan itu tidak pernah mendatangkan hal yang baik dalam hidup kita. Dasar kita mengampuni sesama bukan didasarkan atas perbuatan sesama kepada kita, melainkan didasarkan atas perbuatan Tuhan kepada setiap kita. Saya akan masuk lebih dalam.
Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Nih makin ke sini makin ekstrim nih saudara. Saya akan sampaikan ya. Perhatikan baik-baik. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita harus bersedia untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Perhatikan baik-baik. Yesus menekankan bahwa setiap pengikut Kristus harus bersedia untuk mau mengampuni kesalahan orang lain. Apabila mereka tidak mau mengampuni orang yang bersalah yang telah mengakui kesalahannya, maka Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan orang tersebut. Ini adalah suatu prinsip penting mengenai cara Tuhan mengampuni dosa. Pak Robi ada buat salah sama saya. Saya simpan dalam hati saya. Soalnya dia bilang, saya badannya kecil banget gitu. Saya tersinggung. Kelihatannya bercanda, tapi hati-hati sama bercandaan. Hati-hati sama mulut, kadang kita cuman iseng. Tapi dari kata iseng itu bisa berarti besar buat orang yang mendengarnya, betul? Sakit hati saya pendem. Pak Robi, hamba Tuhan masa begitu? Ngatain saya, kecil, ceking, imut, lucu, cute, jomblo lagi. Saya sakit hati. Terus saya gak bisa ampunin Pak Robi. Saya buat dosa nih di hadapan Tuhan. Saya gak sengaja ngambil uang mama gitu. Saya gak ngomong. Terus saya minta ampun dong sama Tuhan. Tuhan ampuni saya Tuhan. Sampai nangis gitu ya, meler gitu. Ngeces gitu. Tuhan ampuni saya Tuhan, saya telah mencuri uang mama. Kira-kira dosa saya diampuni gak sama Tuhan? Enggak. Yang benar. Tadi kata Marshall kalau misalnya kita ngaku dosa sama Tuhan, Tuhan setia dan adil akan mengampuni dosa kita. Iya, tapi saya mau katakan pengampunan Tuhan itu bersyarat. Sesat. Saya baru kali ini dengar pengampunan Tuhan bersyarat. Nanti saya sampaikan saudara, pengampunan Tuhan itu bersyarat. Sejauh mana orang yang mau mendapatkan pengampunan, mau melepaskan pengampunan kepada sesama. Ya, ketika kita mau melepaskan pengampunan kepada sesama, Tuhan akan mengampuni dosa kita. Tetapi ketika kita tidak mau mengampuni kesalahan sesama, Tuhan juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Yang benar Marshall, kamu main bilang begitu pengampunan Tuhan bersyarat, hati-hati loh. Hati-hati. Oke, kita lihat firman Tuhannya. Injil Matius pasal yang ke-18. Kan setiap pernyataan harus ada dasarnya, betul ya? Matius 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Agak panjang tapi kita perhatikan ayat demi ayat. Matius pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Oke. Sebentar, Matius pasal 18 ayat yang ke-21 sampai yang ke-35. Nah itu ada judul perikopnya ya. Perumpamaan tentang pengampunan. Jadi kisah yang akan kita baca ini adalah bentuknya perumpamaan. Kisah ilustrasi gitu ya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat,
Seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Clear ya saudara? Bahwa pengampunan dari Tuhan akan tetap diterima oleh seseorang sejauh mana orang tersebut mau melepaskan pengampunan kepada sesamanya. Jadi jangan main-main saudara dengan perihal pengampunan. Kalau hari ini kita tiba-tiba teringat ada orang yang pernah melukai kita, atau mungkin sebaliknya kita yang justru pernah melukai hati orang lain. Kita secara tidak sengaja gitu ya, menyampaikan kata-kata yang mungkin kurang baik. Mungkin gak secara lisan, tapi melalui chat yang kita ketikkan. Terus orang itu tersinggung dan salah paham. Atau mungkin kita juga pernah tidak sengaja gitu ya, melakukan perbuatan yang mungkin melukai orang-orang yang ada di sekitar kita. Yuk kita datang ke hadapan Tuhan, minta ampun sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan kalau memang kita memiliki kesempatan untuk memberi permintaan maaf gitu ya, atau minta maaf kepada orang yang terkait, itu alangkah lebih baik saudara. Nanti urusan dia mau mengampuni kita atau tidak itu urusan dia sama Tuhan. Yang penting itu bagian kita dulu, telah mau memberikan pengampunan kepada orang tersebut. Saya pernah mengalami suatu luka di dalam hati. Dan saya gak bisa ngampunin orang tersebut selama 1 tahun saudara. Jadi sering ketemu tiap minggu karena kan kita pelayanan bareng betul ya. Tapi saya kalau lihat sendalnya saya empet gitu ya. Saya kalau lihat sendalnya keinget lagi gitu loh perihal perbuatan yang dia pernah lakukan ke dalam hati saya. Saya luka gitu, saya sedih. Sampai singkat cerita ada seorang pengkhotbah datang membawakan firman Tuhan. Kita harus melepaskan pengampunan. Siapa yang mau mengampuni sesamanya? Saya udah gak tanggung-tanggung saudara. Saya maju, langsung saya berlutut. Karena saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan semua dosa kayak bisa saya lalui deh. Tapi dosa mengampuni susah ya buat saya. Karena saya merasa bukan saya yang salah. Kalau saya yang salah saya masih cengli lah ya. Saya yang ngakuin, saya minta maaf ya. Ya iyalah saya salah. Saya gak salah, saya korban. Harusnya kan dia yang datang sama saya, maafin saya ya Marshall. Betul dong, baru gue ampunin kan begitu. Ini kagak, udah berbuat sesuatu yang menyakiti tapi tidak merasa perbuatannya menyakiti. Waduh, sakit di sini saudara, 1 tahun. Saya dalam hati saya, Tuhan saya udah ngajar kemana-mana, jangan sampai dosa saya gak diampuni, gara-gara saya gak mengampuni sesama. Iya dong, orang kan gak tahu, yang tahu Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup melihat hati. Kelihatannya hahaha di depan orang itu. Ya apa kabar? Baik. Gue benci sama. Itu bisa loh. Bisa loh kayak gitu. Saudara datang. Halo shalom. Shalom. Utang gak bayar-bayar. Ya, gak percaya. Ini bisa terjadi saudara. Bener. Jadi apa yang terlihat tuh belum tentu itu yang sebenarnya. Akhirnya waktu altar call saya datang, saya sujud, saya nangis sama Tuhan. Tiba-tiba si pendeta cuma bilang, kamu bisa gak samperin orang itu terus kamu minta maaf sama dia. Waduh, saya seorang laki-laki sejati. Diminta untuk minta ampun sama orang yang telah menyakiti saya. Gengsi dong. Iya dong, yang benar aja mas, yang benar mas. Pak yang benar pak, tapi saya gak ngomong gitu, kan lagi didoain ya, masa saya nyautin gitu. Gak mungkin, pak yang benar gitu, gak mungkin. Saya iya aja gitu ya. Orang saya yang mau dipulihkan kok. Saya yang merasa sakit, ya saya perlu diobati. Jadi sepahit apapun obat yang harus saya konsumsi, saya akan terima. Karena itu akan menyembuhkan diri saya. Gak tanggung-tanggung saudara, selesai dengar khotbah saya turun ke bawah, karena kan itu ruko ya, saya turun ke bawah, saya samperin orang itu. Bisa ngomong bentar gak? Bentar ya? Oh iya sebentar aja gitu. Kan ngomongnya sebentar gitu. Jadi gak boleh lama-lama ya. Saya mau minta maaf. Karena selama ini saya nyimpen kepahitan sama kamu. Tahu responnya? Saya pikirkan, oh iya maafin saya juga ya. Saya pikirkan gitu ya saudara. Dia ngomong gini, oh gitu, oke deh. Saya ditinggal saudara. Tapi saya gak sakit hati. Justru ketika saya melepaskan pengampunan, ada kedamaian yang saya terima. Sejak saat itu, karir hidup saya terus meningkat di hadapan Tuhan. Saya mau katakan bahwa jangan pernah main-main dengan pengampunan. Karena itu bisa menghambat promosi Tuhan atas hidup kita. Kita udah usaha mati-matian, kerja keras,
nggak pernah bolos, nggak pernah absen, suka lembur. Tapi tetap begitu aja. Udah doa sama Tuhan untuk naik gaji, naik promosi, kok tetap di situ aja. Coba koreksi, evaluasi. Jangan-jangan ada dosa, ada kesalahan yang pernah kita lakukan mungkin terhadap orang tua kita sendiri. Iya ya, semenjak berkeluarga aku jadi lupa sama orang tuaku. Aku udah lama loh gak pernah video call mamaku. Aku gak pernah lagi loh datang lagi kepada orang tuaku. Gimana ya keadaan mereka? Dulu waktu aku masih kecil, justru orang tuaku rajin banget telepon aku. Lagi di mana kamu? Udah makan belum? Bener kan? Kok belum pulang? Udah gak usah pulang. Kan gitu. Nginep aja di gereja kan gitu. Tapi sekarang udah makin gede, kok justru aku yang jadi tidak perhatian ya sama orang tuaku. Ingat loh saudara, mengabaikan kondisi orang tua menurut saya itu juga dosa di hadapan Tuhan. Benar. Jangan-jangan di sini ada orang tua, sepan anaknya ya. Gitu. Anaknya iya mama gitu. Iya papa gitu ya. Saya tidak ada pesan sponsor, tapi ya saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Saya percaya bahwa ketika ada pemulihan yang kita lepaskan kepada sesama, maka itu akan membawa kebebasan dalam hidup kita. Dan Tuhan memberikan pengampunan karena Tuhan mau memberikan contoh yang baik atau keteladanan kepada setiap kita. Bahwa memberikan pengampunan itu dapat dilakukan kepada sesama. Ya, kita sudah belajar bagian yang pertama bahwa pemberian Tuhan mengampuni karena Tuhan mau memberikan pemulihan. Yang kedua, Tuhan mau memberikan pengampunan karena Tuhan mau memberikan keteladanan kepada kita atau contoh yang baik. Yang ketiga ya saudara, Tuhan, iya benar, karena Tuhan mau memberikan pengampunan, memberikan kesempatan kepada kita. Nah ini alasan yang ketiga kenapa Tuhan mau memberikan pengampunan kepada kita. Yuk kita baca firman Tuhannya dari Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Ayat-ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca ini sebenarnya dilatar belakangi oleh perbuatan yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi pada waktu itu. Di mana mereka membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Jadi dibawa ke bait Allah ketika Yesus sedang mengajar di sana. Lalu mereka tidak hanya sekedar membawa perempuan tersebut, tetapi mereka hendak mencobai Yesus dengan memberikan suatu pertanyaan. Tuhan, berdasarkan hukum Musa, maka perempuan yang melakukan perbuatan zina atau perbuatan demikian harus dirajam atau dilempari dengan batu sampai mati. Bagaimana pendapatmu? Ini bukan sekedar pertanyaan saudara ini, tapi pertanyaan yang menjebak. Lalu Yesus akhirnya berkata dan menjawab, "Barang siapa di antaramu tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama kali melemparkan batu kepada perempuan itu." Pokoknya siapa di antara kalian yang tidak pernah berbuat dosa, lempar aja duluan batu kepada perempuan itu. Alkitab mencatat mulai dari yang tertua meninggalkan tempat tersebut. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan wanita tersebut. Dan terjadilah percakapan ini. Yesus bertanya kepada wanita itu, "Di manakah orang-orang yang lainnya?" Artinya di manakah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang hendak menghukum engkau? "Tidak adakah yang menghukum dirimu?" kata Tuhan. Perempuan tersebut berkata, "Tidak ada yang menghukum dirinya." Yesus pun berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang." Perkataan Yesus kepada perempuan yang kedapatan berbuat zina, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang," menunjukkan bahwa Tuhan tuh mau memberikan pengampunan. Kenapa? Karena Tuhan mau memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk kembali melakukan apa yang benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus mau memberikan pengampunan, karena Tuhan mau memberikan kesempatan kepada perempuan tersebut, demikian pula dengan kita. Tuhan juga mau memberikan kesempatan kepada setiap kita, supaya kita dapat hidup di dalam kebenaran dan tidak terus-menerus hidup di dalam dosa. Tahukah
ketika kita berbuat dosa dan kita mengakui dosa tersebut di hadapan Tuhan, maka Tuhan adalah pribadi yang baik adanya. Di mana Tuhan akan memberikan kita pengampunan supaya kita mendapatkan kesempatan untuk dapat kembali hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita melihat surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Surat Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Ketika kita minta ampun sama Tuhan, dosa kita diampuni. Ya, dengan catatan kita juga telah mengampuni ya orang yang ada di sekitar kita, sehingga tidak ada yang menghalangi dosa kita untuk diampuni sama Tuhan. Nah, ketika kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan berikan kita kesempatan untuk dapat hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Ingat, kemerdekaan yang Tuhan sediakan melalui Yesus Kristus bukanlah kemerdekaan agar setiap orang percaya bebas melakukan apa saja, bukan itu. Tetapi supaya setiap orang percaya mau melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi bukan artinya, dosa saya diampuni, saya diberikan kesempatan sama Tuhan. Ya, jadi saya bebas dong melakukan apapun, bukan itu. Justru kita harus berpikir bahwa kebebasan yang Tuhan berikan dimaksudkan supaya kita dapat melakukan apa yang seharusnya sebagai pengikut Kristus itu lakukan. Jadi kebebasan yang Tuhan berikan atas pengampunan itu bukan dimaksudkan supaya kita bebas berbuat dosa, bukan itu. Justru kita harus lebih sungguh-sungguh lagi hidup di dalam kebenaran firman Tuhan supaya kita tidak terjatuh kembali di dalam dosa yang sama. Di sini paham ya saudara ya. Responilah pengampunan Tuhan dengan terus menerus hidup tidak di dalam dosa ya saudara. Bahkan kemerdekaan yang Tuhan berikan dimaksudkan supaya kita mau melayani Tuhan dan sesama di dalam jalan kebenaran. Kita adalah milik kepunyaan Tuhan sehingga kita seharusnya hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, pertanyaannya gini, ketika saya mau hidup benar di hadapan Tuhan, oke, saya sudah mengakui dosa saya percaya dosa saya sudah diampuni. Lalu bagaimana caranya supaya saya dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Karena tidak hanya cukup kemauan, tapi harus disertai dengan sebuah tindakan nyata supaya ada perubahan. Betul? Saya mau berubah, tapi gak belajar. Ya ujian tetap aja segitu. Saya mau tidak lagi jatuh dalam dosa, tapi dosa tetap aja dideketin, pasti terjatuh lagi. Ya, jadi ada suatu tindakan juga yang harus menyertainya. Apa itu dan bagaimana itu? Jawabannya adalah hiduplah dituntun oleh Roh Kudus. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13. Surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-13 mengatakan, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Kalau misalnya di ayat ke-14 dikatakan, saya tambahin sedikit, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Jadi kita tuh harus hidup dipimpin oleh roh Allah, kita harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jadi harus bangun hubungan sama Tuhan setiap hari saudara, supaya kita semakin peka terhadap tuntunannya. Baca firman Tuhan setiap hari, tidak cukup hanya hari Minggu, tapi setiap hari baca firman Tuhan. Sehingga ketika kita menjalani kehidupan hari-hari, Senin masuk kantor, tiba-tiba ada firman Tuhan tuh yang akan menuntun kehidupan kita. Betul? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Betul? Nah, masalahnya apa yang akan dimunculkan oleh Roh Kudus kalau nggak ada firman Tuhan yang pernah kita baca dalam hidup kita? Karena tugas Roh Kudus tuh mengingatkan setiap perkataan-perkataan yang Tuhan telah katakan atas hidup manusia. Jadi orang yang rajin baca firman Tuhan, percayalah Roh Kudus akan banyak mengingatkan orang itu. Jangan gini, jangan gini, jangan gitu. Tapi jangan melihat bahwa tuntunan dari Roh Kudus itu membatasi hidup kita. Justru kita melihat bahwa tuntunan dari Roh Kudus justru itu untuk melindungi diri kita. Ibaratnya ada pagar di depan rumah kita. Siapa yang di sini tinggalnya di rumah? Saya mau angkat tangan. Tanya dulu. Siapa yang di sini tinggalnya di rumah? Yang tinggal di rumah aja, yang tinggal di rumah. Ada angkat tangan boleh? Siapa yang di sini rumahnya ada pagar di depan rumahnya? Siapa yang merasa terganggu dengan adanya pagar? Saya benci Marshall dengan pagar beneran. Saya pengen hancurin tuh pagar. Enggak lah. Pagar itu terlihat membatasi, betul ya. Tapi sebenarnya pagar itu ada untuk melindungi diri kita dari apa yang jahat yang ada di luar, betul? Bahkan sampai orang bikin pagar tinggi banget. Iya kan? Yang luar gak bisa masuk, yang masuk gak bisa keluar gitu ya. Saking ketinggian soalnya. Jadi kita harus melihat bahwa kebenaran firman Tuhan diberikan bukan untuk membatasi kita bergerak, tapi untuk melindungi kita, melindungi diri kita dari segala sesuatu yang jahat. Ya, itu sudut pandang yang harus kita miliki.
Rasul Paulus menekankan perlunya peperangan terus-menerus terhadap segala hal yang akan membatasi karya Tuhan dalam hidup kita. Sebab dosa akan terus berusaha untuk berkuasa atas diri kita. Jadi gak cukup hari ini menang atas dosa terus besok leha-leha gitu. Gak menjaga diri. Jagalah dirimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi harus kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, dengan segala kehati-hatian. Karena dosa zaman sekarang tuh nggak yang kelihatan banget, oh ini suatu yang salah gitu. Pelan-pelan gitu, oh nggak apa-apa kok, nyontek dikit cuma 1 nomor kan, nggak apa-apa, yang itu banyak 5 nomor, lebih dosa 1 orang. Jadi iblis tuh pakai cara tuh pelan-pelan, tapi sampai satu titik dia akan ngikat. Ketika seseorang diikat, sulit tuh orang itu bisa lepas. Ih, gambarnya bagus banget nih. Ih, nggak pakai baju nih, kucing gitu ya. Wah, binatang-binatang ini nggak pakai pakaian gitu dilihatin. 1, 2 kali, lama-lama bisa terikat saudara. Jadi terikat itu nggak instan, pelan jatuh. Jadi hati-hati ya saudara dengan dosa. Pastikan bahwa setiap kita melatih diri kita dengan tuntunan Roh Kudus supaya kita dapat melawan setiap godaan dosa yang ada. Kita harus mengakui dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Saya mau tutup bagian yang ketiga ini dengan satu ayat firman Tuhan. Saya undang tim pemusik boleh maju, tim praise and worship juga boleh. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-32 mengatakan, Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Baik ya Tuhan ya, datang ke dalam dunia, memanggil setiap orang yang berdosa. Tujuannya apa? Supaya setiap orang yang berdosa, setiap orang yang pernah berbuat dosa, mereka bertobat. Dengan kata lain Tuhan tuh mau memberikan pengampunan, betul? Kepada setiap umat manusia. Supaya apa? Bertobat. Bertobat itu apa? Meninggalkan segala hal-hal yang jahat dan mulai untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hari ini Tuhan kasih kita kesempatan. Banyak orang bertanya sama saya, Marshall, saya tuh sering banget loh berbuat dosa yang sama berkali-kali. Saya kadang ngerasa Tuhan kayaknya gak akan ampuni saya deh. Ya iyalah, dosanya saya lakukan berkali-kali loh Marshall. Tuhan kayaknya juga bosen kali ya, capek kali ya dengerin saya kayak begini, auban banget ya. Tapi saya mau katakan selagi masih ada waktu, artinya masih ada kesempatan untuk Tuhan memberikan pengampunan kepada setiap orang yang mau bertobat.